Waalaikumsalam. Ya, masuk. Mas. Masuk. Oh, kamu Gang. Iya, yes. Mau kopi nggak? Boleh. Jadi nih adanya kacang dulu, makan kacang dulu ya. Siap. Ini mau dimakan juga sekalian. Udah, makasih. Oke, siap. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Minum ya. Ya, silakan. Mas. Ya, Udah tahu belum gosip baru, berita baru dari warga desa? gosip dari Apaan? mana dong, Mas? Minyak goreng. Udah Bukan. banyak lagi. Bukan. Itu loh, Mbak Surti. Maksud yang mana, Bang? Itu yang apa? Yang dia pindah ke kota ikut suaminya kan. Dia katanya sekarang balik ke desa lagi. Dia karena suaminya meninggal dulunya. Apalagi mendadak sakit padahal dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Olahnya. Tapi bukannya dikasihanin, malah digosipin. Ada gosip dari mana? Biasa. Kamu berarti mainnya sama tukang sayur ibu-ibu. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu loh Mas Danu. Malah kata warga desa, suaminya Mbak Surti itu dijadiin tumbal. Hah? Apakah benar Mas? Bukan Mbak Surti yang menumbalkan suaminya, tapi jin yang ada di dalam badan Mbak Surti yang memakan nyawa suaminya. Mbak Surti itu bahulaweyan, Geng. Bahulawean. Apa kuwi Mas? Bahulaweyan itu adalah kondisi seorang wanita yang ada jin jahat di dalam dirinya semenjak dia lahir. Nah, tanpa dia sadari, jin itu sudah menetap di dalam tubuhnya. Hah? Maksudnya numpang gimana, Mas? Menurut kepercayaan masyarakat Jawa kuno, bahulaweyan itu adalah sosok wanita yang kehidupannya berjalan tidak normal. Nah, kenapa tidak normal? Karena dia dipengaruhi sama aura makhluk halus yang sangat jahat. Jadi makhluk halusnya itu menetap di dalam tubuhnya. Tapi Mbak Surti itu cantik loh Mas. Nggak jelek, apalagi serem. Justru perempuan bahulaweyan itu cantik-cantik, Gang. Nggak ada yang jelek gitu. Tapi karena dia dipengaruhi sama jin jahat ini, makanya tatapannya kosong, sering pendiam, terus juga orangnya sering melamun juga. Oh, pantes. Mbak Surti juga emang orangnya agak pendiam, Mas. Meskipun dia rada aneh, tapi banyak orang yang suka. Ya karena dia emang cantik sih orangnya. Nah, dengar-dengar juga si Mas Tarno, sekretaris RT itu dulu pernah pacaran sama dia. Terus pas mau lamaran, ibunya mimpi Mas. Si Mas Tarno ini dililit ular besar sampai mati. Makanya dari pihak keluarga Mas Tarno membatalkan acara pernikahan itu. Wah, berarti untung juga Mas Tano ya, nggak jadi. Jahat juga ya Mbak Surti. Bukan Mbak Surti yang jahat, tapi jin yang ada di dalam tubuhnya yang jahat. Sebenarnya bahulaweyan itu apa sih Mas? Saya belum ngerti. Jadi sebenarnya bahulaweyan itu adalah hal apes yang terjadi pada wanita. Nah, jadi si wanita ini diikuti oleh jin di dalam badannya. Apesnya apa? Apesnya nanti pasangannya itu bakal kena hal-hal yang tragis dan juga mengenaskan. Siapa pasangannya? Itu suaminya sendiri gitu. Contohnya tiba-tiba kecelakaan secara tragis dan juga mengenaskan kayak gitu. Nah, bahulaweyan ini punya ciri-ciri. Yang pertama itu tahu tai lalat gitu, atau kalau yang disebut macam tompel lah ya. Nah, itu berada di bagian tubuh yang tersembunyi, biasanya di belakang bahu. Terus yang kedua, tahu lesung pipit nggak? Nah, biasanya lesung pipit di pipi kan, tapi ini di punggung. Nah, terus yang ketiga itu bahunya menyerupai busur panah. Nah, selain dari bentuk fisiknya, kalau misalkan kita ngedeketin perempuan bahulaweyan, itu kadang merinding karena si perempuan ini dikelilingi sama aura makhluk halus yang negatif alias jahat. Seperti itu. Nah, cara ngobatinnya itu gimana, Mas? Bahulaweyan itu akan menolak saat disembuhkan karena si jin ini akan memberikan proteksi kepada perempuannya.
Jadi mau dikirim santet, guna-guna, teluh, nggak akan berguna, nggak akan berfungsi. Satu-satunya cara adalah kita ngobrol sama keluarga, memaksa si perempuan ini untuk diobati supaya si jin jahatnya ini bisa keluar dari badannya si perempuan ini. Seperti itu, Mas. Taunya ngobatin berhasil atau enggaknya itu gimana, Mas? Kalau ngobatinya berhasil, toh atau tanda hitamnya itu akan mengering. Jadi pertama-tama tohnya itu akan mengering, terus habis itu mengelupas, yang ketiga copot dan nggak akan tumbuh lagi. Nah, kalau udah itu selesai, maka udah nggak jadi bau laweyan lagi. Sama auranya itu tergantikan, Mas. Jadi biasanya auranya bersifat negatif diganti sama aura yang positif dan baik-baik semua. Seperti itu. Kalau nggak diobatin akan sakitnya berapa lama, Mas? Sampai 7 nyawa yang dimakan. Berarti kalau misalkan dia punya suami pertama sampai ke-7 itu bakal bernasib tragis dan mengenaskan. Baru si suami ke-8 ini akan aman dari si jin jahat itu, karena si jin jahat itu udah pergi gitu. Jadi dia cuma minta 7 tumbal aja. Aku merinding ya, Mas. Apalagi ntar pernah lewat rumahnya Mbak Surti lagi. Iya nih, Mas. Mana udah jam 1 malam lagi. Kalau kita numpang nginep di sini boleh, Mas? Yowis, kalian nginep di rumah sini aja. Itu di belakang ada kamar kosong. Kalian bisa nempatin di situ. Gem, kamu tidur di teras aja. Saya di atas ya. Wah, enggak. Mbak Diki aja mending tidur di teras, kan Mbak Diki kalau tidur ngorok. Saya nggak mau tidur sama kamu. Kamu suka ngiler. Enggak. Enggak, Mbak Diki aja dah. Aduh, kalian ini ribut aja kerjaannya. Ya udahlah, saya tidur duluan ya. Ya, Mas Dano. Mau di kandang kucing kek, mau di toren air kek, mau di gudang, terserah ya. Jangan lupa pintu gerbangnya dikunci sama pintu dalamnya dikunci ya. Siap, Mas Dano. Tidur duluan. Tidur duluan. Tuh. Saya di atas sendiri. Gimana sih Mas Diki? Saya dari tidur di sini, lebih baik di sini juga sih daripada di teras. Sini aja. Tidur. Bangun kan. Saya di mobil di bahasa Jawa kan. Beneran, Mas? Iya kan. Kamu aja tidur di atas lah, saya di sini lah. Lanjut. Kita pulang aja yuk. Yuk. Serem banget di sini yuk. Beneran, Mas? Yuk. Ya, masuk lagi ke speaker.